Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam, selamat siang saudara-saudara semua. Salam. Oke, baik, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan ada satu tema. Biasa kalau kita lewat di kota ini ya, mungkin sampai ke Kabupaten Kupang, kita ada lihat ada tulisan menyala kakak. Betul ya? Ya? Betul ya? Menyala kakak. Tapi kita punya ya siang hari ini adalah menyala hai anak Yes. Amin. Ya, like up guys. Sekali lagi like up guys. Coba ngomong ke sebelah kiri kananmu, like up guys. Ya, menyala kakakku. Ya. Oke, baik, pertama kita lihat bahwa bagaimana setiap kita orang muda itu terus bisa menyala-nyala. Roh kita terus bisa menyala-nyala, ya. Dan saat roh kita bisa menyala-nyala, kita bisa melayani Tuhan. Tapi kalau roh kita redup, teman-temanku, guys, kita tidak bisa melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Kita lihat ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu dikatakan apa? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan? Dikatakan sebelumnya, janganlah hendak kerajinanmu kendor. Kendor itu seperti saat kita tiup balon, ya, balon itu pecah, karetnya mulai kendor, aus, ya, mau dipakai lagi tetapi tidak bisa. Harus diganti. Seperti kendaraan misalnya kalau busing di motor, ya, busing bagian ban, kalau dia sudah aus, karetnya kita sudah tongkat dengan ban dalam, kan ban dalam terbuat dari karet kan, tetapi tetap aja pakai 1-2 hari akan aus lagi. Itu artinya barangnya sudah kendor. Nah, roh atau semangat yang menyala-nyala itu ibarat seperti begini, teman-temanku. Ibarat kobaran api yang siap melahap benda-benda di sekitarnya. Kobaran api yang siap melahap benda-benda di sekitarnya. Kalau satu rumah terbakar, kalau terlambat penanganan, dia akan menyebar ke tetangga sebelah kiri dan kanan. Bahkan kalau di belakang ada, dia akan terbakar juga. Kenapa? Inilah dikatakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 11, seperti itu, roh itu adalah semangat yang menyala-menyala, ya. Semangat yang menyala-nyala itu seperti ibarat api. Api kalau sedikit saja berarti akan membesar. Makanya orang paling takut api. Orang paling takut dengan api. Di depan di Jalan Liliba, kalau ada saja yang membakar kotoran, misalnya kalau rumputnya sudah kering, ya, itu setiap tahun tuh kejadian. Kita juga parkir mobil di depan Tunas Bangsa. Kalau parkir mobil motor itu kita was-was kalau rumputnya masih tinggi. Kenapa? Percikan api sedikit aja itu nanti menyebar sampai satu lahan itu habis. Ya. Lahan habis harus ditangani oleh apa?
damkar. Damkar datang bukan hanya 1 tangki, bisa 2 sampai 3 tangki baru selesai. Nah, pemuda dan remaja akan tetap teguh di dalam prinsip iman, berakar pada nilai-nilai Alkitab, dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap melalui tindakan nyata seperti karakter Kristus dan pengetahuan yang mumpuni, pintar karena mau belajar keras dan tekun. Ini yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Kita punya roh itu harus menyala-nyala, baru bisa melayani Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak remaja dan pemuda bisa tetap menyala dalam iman dan kekuatan, serta menjadi agen perubahan di tengah-tengah masalah sosial yang mereka hadapi? Kita lihat yang pertama, anak-anak remaja dan pemuda bisa tetap menyala dalam iman dan kekuatan, serta menjadi agen perubahan di tengah masalah sosial yang mereka hadapi. Kita bisa menjadi agen perubahan, agen perubahan, ya, kalau roh kita menyala-nyala. Kalau roh kita mati, kita tidak bisa menjadi agen perubahan. Nah, diharapkan, ya, Rasul Paulus mengharapkan, ya, di dalam Roma bahwa setiap orang muda harus memiliki roh yang menyala-nyala. Seperti bagaimana orang muda mempunyai kekuatan yang besar, demikian roh kita harus besar menyala-nyala. Nanti kita lihat, orang muda bisa jadi contoh dan teladan. Kok bisa? Ya bisa. Nanti kita lihat ada firman-Nya. Nah, kita tidak menjadi korban perubahan yang negatif, tetapi membawa perubahan yang positif. Kita diharapkan bahwa saat saudara kita di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada, ada teman kita yang punya masalah, ada teman kita yang jatuh bangun dengan masalah itu saja, atau dengan masalah-masalah remaja, kita bisa menjadi agen perubahan bagi dia. Dengan apa? Menjadi contoh dan teladan. Nah, roh yang menyala adalah hidup yang konsisten dan keteguhan untuk menghadapi tantangan sosial. Baik itu tekanan dari teman-teman sebaya kita, ya, mungkin ada krisis moral sehingga anak-anak Yes dapat mengatasi masalah sosial, bukan sebaliknya dikuasai oleh masalah. Judulnya adalah Menyala Hai Anak Yes. Kalau kita mau menyala, kita harus menjadi agen perubahan. Amin. Nah, secara cepat teman-teman, ya, kita lihat masalah sosial yang nyata sekarang adalah apa? Masalah sosial yang sekarang ada nyata adalah pergaulan bebas, ya. Ada situ, ada free sex, ya. Apalagi di situ narkoba, minuman keras, rokok, ya. Mungkin ada kekerasan fisik. Ini adalah masalah-masalah sosial yang kita hadapi. Apakah teman-teman semua mau jadi agen perubahan? Roh kita harus menyala-nyala. Kita tidak bisa. Tadi bagus ibadah 2. Kita tidak bisa hanya sebaik saya dengan perkasa. Saya ajak perkasa makan, sekedar makan, ya. Bro, kita cari makan. Oh ya, dia oke. Terus mungkin kita nonton bersama, ya. Mungkin kita nonton konser apa bersama. Itu tidak cukup perbuatan baik kita. Tetapi saat kalau kita bilang, oke, kita jalan bersama, tetapi dia akan jalan terus menuju kebinasaan. Perbuatan baik tidak bisa membatasi dia menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tidak cerita tentang Kristus dalam hidupnya.
Sekalipun kita bilang, ayo kita makan, dia tetap akan jalan kepada kebinasaan. Teman, mari kita nonton film. Dia tahu kebaikan hati kita. Tetapi kalau kita tidak cerita tentang Kristus dalam hidupnya, dia akan menuju kebinasaan. Makanya kita ditekankan bahwa anak-anak muda VLC harus menyala-nyala. Menyala-nyala dengan apa? Bukan sekedar melakukan perbuatan yang baik. Orang dunia sangat bisa melakukan perbuatan baik. Guys, saya tidak punya uang. Oke, ada. Mau perlu berapa saya transfer. Bisa sekali. Apa yang mereka tidak lakukan bisa. Tetapi yang dunia tidak bisa tawarkan adalah mengenal Kristus. Ini yang katakan bahwa biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Teman kita akrab, ingat jangan lupa ceritakan tentang Kristus. Doakan, terima Yesus. Nah, ada 4 hal utama dalam menjaga semangat roh kita untuk terus menyala-nyala. Yang pertama adalah kita tahu bahwa identitas kita ada di dalam Kristus. Amin. Coba sebut sama-sama, identitas kamu ada dalam Kristus. Ya. Our identity in Christ. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini menekankan agar kita sebagai orang muda tidak boleh mengikuti pola dunia. Pola dunia ini apa? Nyata, yaitu pergaulan bebas, free sex, narkoba, rokok. Kalau tidak rokok tidak gaul. Salah. Mungkin kamu mendengar ini kamu geli. Tetapi inilah yang diminta oleh Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia menawarkan kebinasaan. Seperti bagaimana ikan di lautan. Dia hidup di lautan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi saat kita masak, apakah kita tidak usah tambah garam? Karena dia kan hidupnya di asin, air asin. Tidak usah tambah garam? Atau kita harus tambah garam? Ikannya. Kita tambah garam. Kalau tidak rasanya tawar. Nah, demikian kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Maksudnya itu. Dengan apa? Rupa-rupa dunia yang menjerat banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena mengikuti pola dunia. Sudahlah, papaku orang Kristen, opaku penginjil, pasti saya jadi penginjil. Tetapi jangan salah jalan. Ingat, identitas kamu ada di dalam Kristus. Amin. Amin. Ingat, kita tidak boleh mengikuti pola dunia ini, tetapi kita harus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini dapat mengetahui menjalankan kehendak Tuhan terlepas dari tekanan sosial. Guys, kalau kita sudah terikat susah keluar, guys. Jangan coba-coba. Saya kasih tahu. Susah. Kita terikat dengan pornografi. Susah. Pornografi itu seperti narkoba. Seperti narkoba. Dia akan terekam di belakang alam bawah sadar. Sekalipun kamu dengar firman Tuhan hari Minggu ini,
kamu akan terekam, dia akan keluar. Keluar. Jangan coba-coba. Perubahan dimulai dari perubahan pikiran, cara berpikir kita. Pikiran di sini dengan pikiran kita harus isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Amin teman-temanku. Hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Pikiran kita diisi dengan pikiran Tuhan melalui perenungan firman Tuhan ini seperti ibaratnya adalah pom bensin. Apakah Bapak Ibu pergi ke antrian di pom bensin? Ya. Dikasih motor mati motornya, pasti diminta kasih mati motornya, betul ya? Ya. Tetapi dimatikan motornya hanya sejenak. Mungkin hanya 1 menit, 2 menit atau tidak sampai. Setelah itu diisi, setelah itu apa? Start, jalan lagi. Nah, perenungan firman Tuhan seperti begitu, teman-teman. Tenang. Pagi-pagi sebelum aktivitas sekolah, kuliah, paling tepat adalah pagi hari. Kita tetap saat teduh. Maka yang dikatakan saat teduh disingkat sate. Kita mengambil waktu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah jaga saya semalam, berbicara bagi saya pagi hari ini. Renungan firman Tuhan. Kalau ada yang bilang, Kak, saya bangun tapi subat teriak. Ada yang teriak, cepat bangun sudah. Itu karena kamu bangun terlambat. Bangun lebih sedulai. Ya. Atur hidupmu. Bangun lebih seduh lagi, buat mesbah pagi-pagi, cari wajah Tuhan. Daud itu pagi-pagi sebelum ayam berkokok, dia sudah bangun. Dosa apa yang dia tidak pernah perbuat? Tetapi dia ada di hati Tuhan. Kenapa? Dia menyiapkan waktu yang tepat supaya tidak ada yang ganggu bersama dia. Dia mencari wajah Tuhan. Dia keluarkan unek-unek semua. Kena marah, kena sindir, dia keluarkan unek-unek semua. Dia renungkan firman Tuhan. Ini yang harus kita miliki. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, kita bisa jadi teladan. Firman Tuhan yang katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian hidupmu. Apakah kita bisa jadi teladan? Bisa, amin. Firman Tuhan katakan kita bisa jadi teladan. Teladan buat siapa? Orang tua kita kalau belum bertobat kita jadi teladan. Saya bertobat di dalam keluarga saya. Pas ibu saya meninggal, saya bertobat pertama. Karena saya tahu ibu saya sebelum kami dulu, sebelum dia meninggal itu, dan mungkin hidup sebelum meninggal, kalau saya sempat tidur sama mama saya, papa saya tugas di luar, dia setiap pagi itu saya kaget dia sudah duduk di pinggir tempat tidur. Duduk aja, saya tahu ini buat apa, padahal ternyata saya mengerti bahasa saya bertobat, dia sedang berdoa. Dia duduk pagi-pagi buta. Saat saya bertobat saya mengerti, oh ternyata ada yang berdoa. Mungkin di rumahmu tidak ada orang yang berdoa bagi keluargamu. Kamu yang harus berdoa bagi keluargamu. Menyala-nyala, amin.
menyala-nyala. Jadi contoh dan teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Orang-orang percaya mulai dari apa? Dari Yerusalem, yaitu di rumahmu. Bisa aja melalui hidupmu, kedua orang tuamu bertobat cinta Tuhan, saudara-saudaramu bertobat cinta Tuhan. Ayat ini menguatkan anak-anak muda untuk menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita dapat mempengaruhi dunia dan bukan dipengaruhi oleh masalah sosial di sekitar kita. Guys, kita harus memahami bahwa hidup kita di dalam Kristus, amin, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ingat bahwa masalah-masalah yang kita hadapi ya di kampus, di sekolah dan lain, itu jangan mendikte kita untuk tidak percaya Yesus. Pembelajaran banyak, tugas banyak, tetapi kita harus punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama adalah kita tahu bahwa kita memiliki identitas dalam Kristus. Yang kedua adalah keteguhan dalam prinsip. Firmness in principle. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Wow, luar biasa. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, tingkah lakumu yang baik, dan mereka mempermuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita harus teguh di dalam prinsip, yaitu apa? Kita adalah terang dunia. Teman-teman, yes, pegang prinsip ini baik-baik. Saya, kamu semua adalah terang dunia. Amin. Katakan, saya adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Bagaimana supaya kita bisa menghilangkan kegelapan? Dengan cara memegang terang. Ya kan? Tidak ada cara lain untuk menghilangkan kegelapan. Matahari terbit, dengan sendirinya gelap hilang. Ketakutan hilang. Yang takut setan hilang memang kan? Ya kan? Jelas itu. Pas malam datang, takut setan mulai muncul. Tapi pas siang, dia akan tapaleu kiri kanan. Kenapa? Terang. Tapi kalau malam hari, dia sudah di rumah. Tidak. Ya kan? Nah, anak-anak yes harus tahu bahwa kita adalah terang dunia. Pancarkan terangmu dengan perbuatan baik kita, sehingga kita dapat mengatasi kegelapan sosial di sekitar kita. Guys, milikilah prinsip yang kuat dari firman Tuhan sebagai dasar untuk tidak mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Kita tidak boleh mengutuk kegelapan. Sekali lagi, kita tidak boleh mengutuk kegelapan. Ini artinya kita tidak boleh persalahkan orang lain yang melakukan kejahatan dan dosa. Kita tidak bisa mempersalahkan orang lain. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Saya juga ikut dosa. Gara-gara kamu nih. Weh bro. Sehingga saya merokok. Kita tidak bisa salahkan itu. Gara-gara kamu. Kita salahkan lingkungan kita. Tetapi bagaimana supaya saya bilang tadi, kita menghilangkan kegelapan, yaitu kita menyalakan terang di dalam kita. Amin. Kita menghindari. Kalau sudah tahu teman yang tidak benar itu ada di lingkunganmu, kamu bergaul dengan orang yang salah, kamu hindari. Jangan menghindari, tetapi sebaliknya apa? Mendekat. Kak, saya kuat, roh saya kuat. Nih, coba tesa. Ya.
Siapa bergaul dengan pencuri dia akan jadi pencuri. Siapa bergaul dengan perampok dia akan menjadi perampok. Lebih baik bergaul dengan anak Tuhan supaya kita menjadi apa? Anak Tuhan. Yang ketiga, aksi nyata, real action. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kita lihat anak firman ini, ayat ini mengajarkan kita untuk bertindak dalam pelayanan sosial yang nyata, tetapi tetap menjaga kemurnian hidup kita agar tidak dicemarkan oleh pengaruh dunia ini. Merencanakan aksi nyata seperti yang pertama adalah bagi vitamin. Kita sudah lakukan bagi vitamin kan? Nah, terus pembagian mie, kita lakukan bakso. Satu kali kita buat program lakukan baksos ya. Mungkin kita bagi-bagi di jalan, di taman, ya, bundaran PU, dan juga kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan. Ini adalah aksi yang nyata. Sebagai anak Tuhan, kita mau lihat roh kita menyala-nyala, kita lakukan aksi nyata. Ya. Kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah sosial. Nah, di sini ada beberapa catat. Masalah di dalam kota kita adalah sampah. Betul ya? Sampah ya. Sampah ini sangat susah sekali. Kita bisa mungkin kita di Car Free Day ya, kita mungkin di mana kita buat satu kampanye dengan ayo buang sampah pada tempatnya. Ayo. Saya sering kesal sekali kalau pergi sekolah atau pulang sekolah mengendarai mobil. Orang itu mereka kasih turun kaca mobil, buang sampah di jalan. Habis minum botol aqua, gelas, buang sampahnya begitu. Saya sering kesal sekali, kenapa ya? Mereka mau mobil mereka bersih, tetapi mereka tidak mau kota mereka menjadi bersih. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita buat sesuatu berdampak bagi kota ini, yaitu contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Kita jangan kampanye terlalu banyak buat orang lain, mungkin kita sendiri, ayo bertobat. Masih minum aqua, buang saja sembarangan. Ya. Tisu kan ini organik, dia bisa hancur di tanah, ya kan? Tetapi mulai dari situ, kalau habis pakai tisu, masukkan aja di kantong. Mungkin kamu press ingus, bungkus baik-baik, masuk di kantong. Sampai di mana tempat sampah ada, tinggal ngambil, buang aja. Nah, ini beberapa aksi-aksi nyata yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Plastik gula-gula kecil, ya kan? Terus membersihkan lingkungan sekitar kita ya. Harus dibuatkan. Mungkin bersama PKS, kita bukan pergi menginjili saja, tapi kita buat aksi nyata, membersihkan sepanjang pasir panjang. Wah, kan bisa. Setelah itu kita konser. Wah, keren kan? Seperti Karang Taruna gitu. Iya, kita harus kalau mau menyala itu seperti begitu. Kita harus sampai ke masyarakat. Buat apa lagi? Mungkin ada program-program apa? Kita buat. Yang keempat adalah keteladanan. Exemplary. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercerah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, di akhir dari firman khotbah ini teman-teman, ya,
kita dapat hidup benar di tengah masyarakat yang bengkok, yang menyimpang, sehingga kita bisa menjadi cahaya yang membawa perubahan. Contohnya Daniel. Daniel adalah satu sosok yang betul-betul menjadi teladan buat kita, buat saya. Daniel, dia berkomitmen bahwa sekali dia tidak lakukan, dia tidak lakukan. Yaitu apa? Terkenal dengan apa? Biasa kita dari mulai Januari sampai Februari puasa Daniel, betul ya? Nah, Daniel itu dia berkomitmen bahwa dia tidak memakan makanan yang sedapan. Makanan dari raja dia tidak memakannya. Mereka dikarantina ya, untuk mencari orang-orang pintar pada zaman Raja Nebukadnezar. Itu dia berkomitmen tidak memakan makanan yang sedap-sedap, makanan raja. Kalau saya pikir-pikir makanan raja itu apa ya? Makanan raja mungkin paha-paha ayam yang besar, ya. Mungkin panggang kaki unta yang besar panjang, ya bisa aja. Makanan raja kan seperti itu, makanan yang sedap-sedapan. Tetapi dia tidak mengambil bagian. Keteladanan ini luar biasa. Sampai akhirnya mereka dites bersama Daniel, dites. Daniel punya kecerdasan melebihi ahli nujum, melebihi. Kalau ahli nujum dulu tuh seperti apa ya? Seperti dokter-dokter kampung begitu ya. Orang-orang pintar yang satu kali lihat begini, oh, kamu punya keturunan dari ini. Kamu akan celaka begini-begini. Ya kan seperti itu kan? Ahli nujum. Tetapi Daniel lebih cerdas dari seluruh seantero bangsa itu. Nebukadnezar mendapat mimpi. Diceritakanlah Nebukadnezar menceritakan kepada Daniel. Daniel mulai urut-urut ceritanya sampai kepada ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Si Nebukadnezar membuat patung besar dan dia katakan daerah itu, bangsa itu, siapa yang tidak menyembah patung itu, dia akan dibakar. Tetapi saudara Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah. Akhirnya mereka dilemparkan kepada dapur api yang menyala. Dikatakan situ 7 kali panasnya. Saya pernah ukur air panas itu 100 derajat. Air panas mendidih itu 100 derajat. Kalau dia kelipatan 7 berarti 700 derajat. Yang air mendidih saja itu ngeri karena kita punya kulit saja tak kupas. Apalagi kalau 7 kali lebih panas. Itu pasti taruh termometer, langsung termometer hangus, ya kan? Tidak kuat menahan panas itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mereka punya keteladanan sehingga mempengaruhi Nebukadnezar untuk dikatakan apa? Untuk merubah pikiran Nebukadnezar untuk menyembah Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Gara-gara apa? Gara-gara keteladanan mereka. Mereka tidak mengikuti perintah raja, mereka tidak mengikuti untuk memakan makanan sedap. Sehingga bangsa itu diselamatkan oleh Allah. Dari apa? Dari keteladanan. Nah, kita sebagai orang muda, teman-teman yuk, mari kita harus jadi teladan. Amin. Dalam teladan dalam apa? Perkataan kita, dalam tingkah laku kita, ya, dalam kesucian kita, dalam perkataan kita. Ingat, perkataan kita harus kita jaga. Jangan sampai perkataan sia-sia kita jaga. Kita jaga perkataan sia-sia, tetapi perkataan yang baik kita tidak jaga. Bahaya. Kita harus jaga perkataan kita, sehingga melalui perkataan kita, melalui perbuatan baik kita, melalui mulut kita yang menceritakan tentang Kristus kepada saudara-saudara kita, mereka diselamatkan. Itulah keteladanan kita. Amin. Teman-temanku semua, anak youth,
Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dikatakan menyala kakak, ya. Yaitu yang pertama adalah kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Yang kedua adalah keteguhan di dalam prinsip. Kita tidak mau menyimpang kiri dan kanan. Sekali Yesus tetap Yesus, dan juga kita lakukan aksi nyata kebaikan hati kita biar diketahui oleh siapa saja yang dekat dengan kita. Dan yang keempat adalah teladan di dalam hidup kita.